semuanya, perkenalkan nama saya Nika Deana Mahadoyani, akrab dipanggil Ena, dari kelas Manajemen Keuangan A, nomor absen 1. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai lingkungan, pencemaran, serta aktivitas bisnis yang berada di sekitar tempat tinggal saya yang berkaitan dengan etika bisnis. Nah, tahukah kalian bahwasannya lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu berupa air, udara, tanah, maupun makhluk hidup yang lainnya. Dan perlu kalian sadari bahwasannya lingkungan yang sehat itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena lingkungan yang sehat itu sangat berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, dan juga keberlangsungan hidup manusia. Namun, seiring dengan perkembangan aktivitas manusia, terutama dalam bidang bisnis, mulailah muncul berbagai permasalahan lingkungan, dan salah satunya adalah pencemaran dan polusi. Lalu, apa sih itu pencemaran lingkungan? Nah, jadi pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan yang nantinya zat-zat tersebut akan dapat menurunkan kualitas lingkungan. Lalu apa saja sih pencemaran lingkungan itu? Nah, bentuk pencemaran lingkungan itu dapat berupa pencemaran air, udara, tanah, bau, ataupun suara yang nantinya itu dapat mengganggu masyarakat di sekitar. Lalu bagaimana dalam etika bisnis? Jadi, dalam konteks etika bisnis, perusahaan itu tidak seharusnya mereka hanya berfokuskan pada keuntungan saja. Melainkan, di sini mereka harus tetap memiliki yang namanya tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Nah, hal tersebut itu biasa dikenal dengan etika lingkungan. Jadi, etika lingkungan adalah prinsip yang mengatur bagaimana sih suatu usaha itu tetap beroperasi tanpa merusak adanya lingkungan. Nah, selain itu, di sini juga ada yang namanya triple bottom line, yaitu adalah prinsip yang dimana perusahaan itu tidak hanya berfokuskan atau berorientasi terhadap keuntungan saja, melainkan juga mereka harus memperhatikan yang namanya people atau manusia, dan juga planet atau lingkungan. Nah, pada kasus yang saya temukan di sekitar tempat tinggal saya, bahwasannya ada suatu usaha yang bergerak sebagai supplier bebek bersih frozen maupun goreng, yang nantinya produk tersebut itu dipasarkan atau dijual untuk beberapa restoran, warung maupun masyarakat sekitar yang diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan keagamaan. Nah, jika kita analisis secara mendalam, bahwasannya usaha ini itu masih mencemari lingkungan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Jadi, di sini usaha ini itu bergerak atau beroperasi di lingkungan pemukiman masyarakat, yang dimana limbah air pencucian bekas bebek tersebut itu dibuang secara sembarangan ke aliran sungai kecil. Nah, hal tersebut itu kan termasuk yang namanya pencemaran air karena akan merusak kualitas air di sekitar lingkungan pemukiman. Lalu, jika kita kaitkan dengan teori etika lingkungan, bahwasannya usaha ini itu masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip tanggung jawab sosial atau tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, mengapa demikian? Karena di sini dalam aktivitas usahanya itu masih menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat di sekitar. Nah, seharusnya di sini usaha ini mengolah terlebih dahulu limbah tersebut sebelum dibuang. Dan dalam proses produksinya, di sini mereka seharusnya menggunakan yang namanya cerobong asap dapur atap agar bau yang dihasilkan itu tidak menyebar ke beberapa perumahan di sekitar usaha tersebut. Namun, jika kita lihat kembali, bahwasannya aktivitas usaha ini itu masih memiliki dampak positif atau tingkat kepedulian terhadap lingkungan, yang dimana itu mereka tidak membuang hasil pengemasan bebek tersebut secara sembarangan, melainkan mereka telah bekerja sama dengan jasa pengangkutan sampah.
Nah, hal tersebut itu termasuk dalam kepedulian terhadap lingkungan. Walaupun dalam aktivitas yang lainnya mereka itu belum sempurna, tetapi di sini mereka memiliki kesadaran terhadap pengelolaan sampah yang mereka hasilkan. Nah, hal itu termasuk ke dalam menjaga atau menjalankan adanya prinsip tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, dari kasus ini dapat saya simpulkan bahwasannya satu usaha itu bisa saja memiliki dua sisi, yaitu dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar. Nah, jika di sini pencemaran itu terus dibiarkan, maka dampaknya itu dapat kembali ke kita semua, bahkan ke usaha itu sendiri. Oleh karena itu, di sini penting bagi suatu pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dan juga menerapkan etika lingkungan secara menyeluruh, tidak hanya pada satu aspek saja. Dan juga penting bagi kita sebagai masyarakat untuk lebih peka dan juga berani dalam menyuarakan jika terdapat aktivitas usaha yang dapat merugikan lingkungan sekitar kita. Karena pada dasarnya, lingkungan kita hari ini adalah masa depan kita nanti. Nah, jika pada kasus yang pertama kita telah membahas bersama mengenai dampak bisnis terhadap lingkungan, lalu selanjutnya pada kasus yang kedua, kali ini kita akan membahas mengenai dampak bisnis terhadap konsumen. Nah, di sini izinkan saya untuk membagikan satu pengalaman yang terjadi beberapa hari terakhir yang berkaitan dengan pelanggaran perlindungan konsumen. Nah, di sini saya makan siang di salah satu restoran Nusantara yang berada di suatu mall besar di Kota Denpasar. Nah, di sana itu saya memesan menu nasi bistik ayam. Nah, ketika makanan tersebut datang dan disajikan dan saya mencoba makanan tersebut, itu rasa bistik ayamnya terasa tidak fresh, bahkan cenderung asam atau terasa aneh seperti daging yang sudah tersimpan lama di dalam freezer. Nah, hal tersebut itu termasuk ke dalam pelanggaran perlindungan konsumen. Nah, jika kita analisis secara mendalam, dalam konteks perlindungan konsumen, itu konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan dalam mengonsumsi barang ataupun jasa. Namun, dalam kasus yang terjadi pada saya sendiri, di sini hak tersebut tidak terpenuhi karena di sini saya disajikan sebuah makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Namun, selain itu, setiap konsumen itu juga memiliki hak atas mendapatkan barang yang berkualitas dan juga sesuai dengan standar yang seharusnya. Namun, di sini saya sendiri tidak mendapatkan hak tersebut karena saya disajikan sebuah makanan yang sudah tidak segar. Sehingga itu menunjukkan bahwasannya perusahaan itu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan, yaitu memberikan produk yang layak untuk dimakan. Nah, jika kita kaitkan dengan teori etika bisnis, bahwasannya pelaku usaha ini itu tidak menjalankan prinsip kejujuran dan juga tanggung jawab. Mengapa demikian? Karena di sini mereka dalam praktik usahanya itu melakukan yang namanya kebohongan atau tidak jujur terhadap kualitas produk yang diberikan, dan juga mereka tidak bertanggung jawab atas dampak yang akan ditimbulkan terhadap konsumen ketika mengonsumsi makanan tersebut. Seharusnya dalam perlindungan konsumen, pelaku usaha itu wajib untuk memastikan bahwasannya produk yang dijual itu aman, layak, dan juga tidak merugikan konsumen. Bukan justru di sini mereka tetap menjual produk yang berpotensi untuk membahayakan konsumen hanya karena untuk menghindari adanya kerugian. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dari kasus terhadap pencemaran lingkungan maupun dari kasus pelanggaran perlindungan konsumen, akar permasalahannya sama, yaitu pada kurangnya penerapan etika dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, pada dasarnya di sini perlu kita ingat bersama bahwa etika dalam bisnis itu adalah suatu bentuk fondasi utama yang akan menentukan arah usaha itu berdiri. Nah, di sini keuntungan itu bisa dicari, tetapi kepercayaan dan juga tanggung jawab yang perlu dijaga. Di sini
Keberhasilan atau usaha yang berhasil itu bukan hanya usaha yang besar, tetapi usaha yang tetap peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar, serta tetap menerapkan yang namanya etika dalam menjalankan sebuah bisnis. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai pencemaran lingkungan dan juga pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Dan thank you for watching. Bye-bye.